dan orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan itu. Maka kita berkumpul di sini dengan hal-hal yang baik, melakukan sesuatu yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan pula. Dan tentunya sebuah majelis-majelis yang baik pasti akan banyak sekali keberkahan di dalamnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama orang yang alim. Maka di sini kalian duduk bersama orang-orang alim, di belakangnya ada ustazah-ustazahnya, di depan ada ustaz-ustaznya. Baka'an nama jalasani fid dunya, kata Rasulullah. Siapa yang duduk sama orang-orang alim, maka dia itu seperti duduk bersamaku di dunia. Paman, dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'a yaumal qiyamah, maka kelak nanti akan duduk juga bersama Rasulullah SAW di hari kiamat. Itu yang pertama, kemuliaan yang akan kita dapatkan dengan duduk di dalam sebuah majelis ilmu. Kita ikuti majelis ilmu itu, insya Allah kita duduk kelak bersama Rasulullah SAW. Kira-kira kalian mau duduk sama Rasulullah? Siapa yang tidak mau duduk sama Rasulullah? Siapa yang mau duduk? Coba angkat tangan semuanya. Sedikit yang mau duduk bersama Rasulullah. Sekali lagi coba. Siapa yang mau duduk bersama Rasulullah, silakan bilang saya. Kita semua mau duduk bersama Rasulullah SAW. Karena siapa yang tidak mau duduk sama orang mulia, orang termulia, orang yang disebut sebagai Sayyidul Anbiya, luar biasa. Maka kita semua ingin duduk sama Rasulullah. Maka salah satu sarana kita bisa duduk bersama Rasulullah adalah dengan duduk di majelis-majelis ilmu bersama orang-orang yang alim. Yang kedua, kemuliaan kita bisa duduk di majelis ini sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Dilan Laksaputra MPD, bahwasanya dengan kita duduk di sini, kita bisa duduk di sini itu yang pertama, banyak sekali berkah yang akan kita dapatkan. Banyak sekali berkah yang akan kita peroleh. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan malaikat-malaikat itu turun di sebuah majelis ilmu, melihat siapa yang hadir di majelis ilmu itu, melihat siapa yang fokus, siapa yang tidak fokus, siapa yang berbicara, siapa yang diam fokus untuk mendengarkan tausiah atau pengajian, ikut membaca Al-Quran. Masya Allah, siapapun yang hadir keluar dari majelis ini Allah hapus dosa-dosanya. Masya Allah. Maka kita apa yang rugi dengan perkumpulan ini? Tidak ada, semuanya penuh dengan keberkahan. Akan tetapi anak-anakku, santriwan, santriwati, siswa-siswi SMA ITIRC Mataram, ustaz-ustazah, perkumpulan kita pada pagi hari ini itu siogianya adalah untuk kita semua bisa muhasabah diri, untuk kita semua bisa introspeksi diri, untuk memeriksa diri kita, untuk memperhatikan kembali apakah apa yang kita dengar itu udah baik atau tidak, apa yang kita lihat udah baik atau tidak, apa yang kita lakukan udah baik atau tidak. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Nasihat demi nasihat kita dapatkan dari orang-orang hebat itu, dari ustaz-ustazah kalian. Kira-kira kalian sudah menerapkan nasihat itu atau tidak? Apakah nasihat yang masuk dari telinga kanan keluar juga dari hidung kananmu? Apakah nasihat yang masuk dari telinga kiri keluar dari hidung kirimu? Apakah demikian? Tidak. Yang kita inginkan adalah nasihat yang disampaikan oleh orang siapapun itu, selagi itu baik, selagi itu bisa merubah kita, kita bisa melakukan itu menjadi pelajaran untuk diri kita, menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi hal yang ingin saya sampaikan, kalau mungkin Ustaz Dilan sering memberikan kalian nasihat, bagi yang perempuan jangan lupa pakai ciput, yang laki-laki jangan lupa pakai sepatu, jangan lupa pakai celana, jangan lupa pakai baju. Itu nasihat dari Ustaz Dilan. Boleh jadi kalian di depan, ya Ustaz, tapi di belakang, wah Ustaz itu banyak sekali ngomongnya. Misalkan di belakang, saya nggak seuzon ya, saya nggak seuzon.
Boleh jadi itu terjadi di antara kalian. Di belakang ngomong Ustaz Hendi itu gini. Tapi di depan saya Ustaz memuliakan saya, di belakang ingin tinju saya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah nasihat yang diberikan oleh manusia boleh jadi mental di hati kita. Boleh jadi mental karena kita nggak peduli terhadap itu. Kita manusia, orang yang cepat lupa, orang yang salah. Tetapi kalau Allah memberikan nasihat kalian di dalam Al-Quran gimana? Sekarang saya sebutkan nasihat yang disebut oleh Nabi SAW. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat, sebagai peringatan, sebagai muhasabah kalian. Kira-kira kalian sudah nggak melihat orang yang meninggal dunia secara langsung dengan mata kalian? Pernah nggak? Atau pernah melihat orang yang dibongkok, dibawa ke kuburnya? Pernah? Pernah kalian lihat itu? Apakah kalian pernah berpikir kita tidak akan seperti itu? Pasti kalian bilang, wah, si Fulan sudah meninggal dunia, semoga Allah terima amalnya. Selesai. Kalian gak pernah berpikir, ya Allah, seandainya saya yang di posisi itu sedang dibawa ke kuburnya, sedang kemudian dimandikan, dikapankan, kira-kira kita pernah? Itulah makna hadis yang disampaikan Nabi, wakafa bil mauti wa izo. Cukuplah kematian sebagai nasihat, karena nasihat itu tidak berbunyi, tidak bersuara, tetapi dia menusuk ke dalam hati kita semua. Itu kematian. Kematian itu tidak bersuara, kematian itu tidak berbunyi, tetapi dia menusuk ke dalam hati kita. Menusuk ke dalam hati kita. Maka itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti di hari kiamat semua balasan, semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Semua perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, kalian tidak dengar ustadznya, kalian durhaka kepada ibu bapaknya, semua perbuatan kalian di dunia, baik dalam bentuk lisan, dalam bentuk perbuatan apapun, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya mati. Diperjelas lagi oleh Al-Baghawi di dalam tafsir Al-Baghawi, menjelaskan bahwasanya lamma khalaqallahu ta'ala Adama, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, Allah ciptakan Adam itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin. Dari surapatita, saripatita, dari tanah. Maka ketika Allah ingin menciptakan Adam, apa kata tanah? Apa kata bumi? Ya Allah, kenapa engkau? Bumi mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan manusia yang unsurnya, yang komponennya, yang bagiannya itu diciptakan dari bagianku? Kata bumi. Dia mengeluh kepada siapa? Ila Rabbiha, kepada Tuhannya. Mengeluh, kenapa engkau ingin ciptakan manusia dari komponenku, dari unsurku? Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tafsir itu? Menjelaskan bahwasanya, ya bumi, saya berjanji, saya ciptakan manusia dari bagianmu, maka kelak dia juga akan kembalikan menjadi bagianmu juga. Maka itu dalil lebih kuat lagi bahwasanya kematian itu pasti akan Kira-kira kalian sudah siap atau tidak? Belum. Kenapa belum siap? Belum nikah, Ustaz. Itu kan jawaban-jawaban yang masuk akal kan? Nah itu. Jadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan yang menjadi
Penutup dari ayat ini luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Dunia itu hanya permainan. Dunia ini hanya senda gurau, tempat kita dramatis, tempat kita melakukan acting, tempat kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk permainan. Itu dunia. Dunia disebut dinamakan seperti itu. Tapi kenapa kita lalai dalam hal-hal itu? Astagfirullah. Kita lalai main Mobile Legends, padahal itu dunia. Dipanggil oleh Zulfa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arif apa katanya? Oke, tinggal sebentar lagi Zulfan, jangan azan dulu Zulfan, saya mau main game. Nah itu, artinya apa? Artinya Allah panggil kita 5 kali. Zohor panggil, kita sedang kerja. Asar panggil, kita sedang ada di perjalanan. Maghrib panggil, kita sedang kelelahan, capek, sebentar istirahat. Isya, kita ketiduran. Subuh, kita kelembang, kita kesiangan. Lalu kapan kita berinteraksi dengan Allah kalau begitu? Sedangkan Allah ingin sekali berinteraksi. Apa bukti Allah ingin berinteraksi ya? Siswa-siswi SMA IP, anak-anak Gagah dan Budiman. Apa buktinya Allah ingin berinteraksi? Allah panggil kita 5 kali. Siapa manusia yang panggil kita 5 kali coba? Setiap hari. Pernahkah ibu bapak kalian panggil 5 kali setiap hari? Pernah? Lebih? Operasi luar biasa. Jadi luar biasa. Allah panggil kita 5 kali untuk sholat. Tetapi apakah kalian sholat yang lagi-lagi? Ada yang bilang astagfirullah, berarti yang bilang astagfirullah ini sholat. Alhamdulillah. Yang bilang alhamdulillah enggak sholat. Jadi sholat. Jangan sampai kalian kelak menyesal. Di hari kiamat kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ternyata kalian tidak dihisab-hisab karena sholat kalian karena sholat kalian ditinggalkan. Maka sekarang hati-hati, perbaiki sholat. Itu yang pertama, kematian pasti akan datang. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tadi kematian pasti terjadi, kedua ini adalah bagaimana cara kita mati. Allah memberikan kepada kita pelajaran agar kita bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Dalam keadaan beragama Islam. Nah itu sekarang kita siapkan diri kita untuk meninggal dalam keadaan beragama Islam. Bayangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tinggal insyaallah saya sampaikan 5 menit lagi pura. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan 1 jam Ustaz Hedi bagus ya. Innal abda, sesungguhnya hamba, innal abdal mu'mina, sesungguhnya hamba-hamba yang beriman, ketika datang kematian kepadanya, kalian misalkan ini termasuk orang-orang yang beriman itu, ketika datang kematian kepadanya, maka datang satu malaikat bidul wujuh. Apa dia bilang itu? Disebutkan bahwasanya wajahnya itu bercahaya kasyamsi, seperti cahaya matahari. Maka dia datang mendampingi orang yang mau meninggal itu. Summa jaa, kemudian datang juga malaikat maut. Malaikat maut kemudian datang mengangkat kepala orang itu, kemudian meletakkan di pahanya. Setelah itu dia berbisik bahwasanya dia akan meninggal dunia. Maka apa yang dilakukan? Malaikat maut kemudian mencabut ruhnya dengan pelan. Ruh itu kemudian diletakkan di sebuah kain kapan yang dibawa oleh malaikat pertama tadi, seperti tetesan air embun di sebuah ujung daun yang tidak bergerak daun itu. Itu adalah sebuah gambaran seorang yang beriman meninggal dunia. Sedangkan innal abdal kafir, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, termasuk orang-orang yang durhaka, termasuk orang-orang yang sering melanggar aturan
Astagfirullah. Maka apa? Datang malaikat berwajah kusam, hitam, gelap, sangat-sangat menyeramkan. Kemudian gara-gara datang malaikat itu dia terkejut. Kemudian datang malaikat maut, tidak duduk, tidak mengangkat kepalanya, tetapi dia langsung berbisik bahwasanya ini adalah akhir dari kematian. Dijelaskan bagaimana keadaannya ketika sakaratul maut. Dicabutnya ruhnya itu seperti tebasan pedang di tempat 1000 kali di tempat yang sama, atau seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Urat-urat kalian semua dari ujung kaki, ujung tangan, kepala dikumpulkan jadi satu, ditarik oleh malaikat. Seperti itu sakitnya sakaratul maut. Saking sakitnya dia mati. Saking sakitnya dia mati. Setelah dia meninggal dunia, gemeter luar biasa, takut, dingin tubuhnya, dibawa ruhnya ke namanya sijin, tempat perkumpulan ruh yang buruk itu. Maka si mayat ini dibawa ke alam kuburnya, kemudian dikuburkan. Maka setelah dia dikuburkan, kemudian ditimbun sama tanah, ruh yang tadi diletakkan di sijin tempat ruh buruk itu dikembalikan lagi ke tubuhnya. Sehingga kata Sayyidina Ali mengatakan, sesungguhnya kematian manusia itu an-nasunya, semua manusia itu seperti orang yang tidur. Falamma matu intabahu, kalau dia mati baru dia terbangun, baru dia sadar ternyata dulu di dunia saya jadi siswa SMA IT, saya jadi guru, saya jadi ustaz, saya jadi presiden, semua itu mimpi. Yang nyata adalah ketika kalian bangun di dalam kubur kalian, kemudian mengatakan ternyata saya sudah mati. Maka setelah kalian mati, apa yang kemudian kalian banggakan? Apakah kalian bangga dengan kegantengan kalian? Ganteng tidak membuat malaikat jatuh cinta pada hari itu. Apakah kecantikan kalian cantik tidak membuat malaikat maut mungkar nakir kemudian tidak mengazab kalian? Tetapi malaikat tidak akan memperhatikan itu. Apa yang diperhatikan? Al-an, sekarang ini kalian berada di antara dua kehidupan, yaitu di alam barzah, pembatas. Maka akan datang dua malaikat. Malaikat akan bertanya kepada kalian, maka jawablah dengan fasih, jawablah dengan yakin, kata si pentalkin ini, memberikan kita dengar itu, kita yakini, kita bisa jawab. Oh, hafal jawabannya. Kalau kita ditanya Rabbuka, Allahu Rabbi. Kalau kita ditanya wa man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya wa ma kiblatuka, Ka'batu kiblati, kita bisa jawab, hafal. Tapi ketika datang dua malaikat berubah, ma rabbuka, apakah itu mulut kita yang berjawab? Tidak, perbuatan kita yang akan menjawab. Perbuatan kita yang akan menjawab itu. Tangan kalian. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kalian pas salat pernah mengangkat telunjuk kalian, maka ini kemudian akan bisa menjadi saksi kita. Kalau ketika kalian menolong orang, kalian pernah mengusap kepala anak yatim, ini yang kemudian berbicara. Kemudian dia akan mengatakan Allahu Rabbi, semua tubuh kalian mendukung Allahu Rabbi. Mulut terkunci, tidak bisa menjawab. Siapa yang bilang itu? Allah. Di dalam surah Yasin dijelaskan. Apa dibunyinya dalam surah Yasin itu? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu mulut kami kunci, yang berbicara adalah yang menjadi saksi adalah apa yang dibicarakan tangan, apa yang disaksikan oleh kaki, bima kanu, ya apa yang pernah kita lakukan kelak di dunia, dulu di dunia. Maka apakah kalian luput dari semua itu? Tidak ada yang luput dari semua itu. Semuanya akan diminta perbalasan. Nah, itu nanti akan diminta semua tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri, adik-adik semua. Karena kita tidak bisa mengetahui kematian. Mati itu tidak hanya untuk orang tua yang sudah mau menjelang mati. Maksudnya sudah mau napasnya seperti kata sedilan. Ada orang tua yang napasnya tersedak-sedak, tapi dia masih hidup karena belum datang aja. Boleh jadi kalian yang lancar, yang itu yang lebih dulu meninggal dunia. Kita nggak tahu itu. Jadi terakhir,
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mempersiapkan diri menuju kematian kita, dan kemudian kita bisa meninggal dalam keadaan husnul Khotimah. amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang menyinggung kalian. Terima kasih banyak atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.